IKN itu kan memang sudah ide lama sebenarnya. Oke. Namun bicara lagi persoalan kebijakan itu kan berkaitan dengan momentum. Oke. Momentum, apakah memang IKN itu sangat mendesak atau tidak? Pasangan-pasangan lain, kalaupun ada yang tagline perubahan, ya tadi disampaikan, saya juga kurang paham, padahal juga melanjutkan. Bersama Habibullah Izhar, Bendahara DPD Nasdem Pamekasan, Taufikur Rahman, Ketua DPC Gerindra Pamekasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Syahid Mujtahidi. Selamat datang dalam program Breakdown. Program Breakdown kali ini masih dengan tema politik. Tentu temanya kali ini akan berbeda, yaitu lebih fokus terhadap merayu rakyat Pamekasan. Nah, cuman pada jilid satu ini kita akan mengupas seputar bagaimana sih cara merayu rakyat Pamekasan dengan figur capresnya. Di sini telah hadir yang kami sudah undang dari paslon nomor 1, ada Bendahara Nasdem Pamekasan. Di sini telah hadir Mas Habib. Bisa sapa dulu pemirsa TV. Oke. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Habibullah. Posisi saya Bendahara Umum DPD Partai Nasdem Kabupaten Pamekasan. Ya, yang kedua tentu juga ada representasi dari paslon nomor urut 2. Di sini telah hadir Pak Taufik. Bisa sapa dulu dia, Taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang juga Mas Syahid dan Mas Habib. Saya Taufikur Rahman, Ketua DPC Partai Gerindra Pamekasan, sekaligus Ketua TKD pasangan Prabowo Gibran. Oh iya. Ya, sebenarnya kami juga mengundang dari Partai PDIP Pamekasan untuk mewakili dari paslon nomor urut 3. Sebelumnya sudah menyatakan untuk kebersediaan akan ada yang hadir, cuman beberapa jam sebelum berlangsungnya kegiatan breakdown ini yang bersangkutan tidak bisa untuk menghadiri. Tapi ini sebenarnya kami sudah mengundang semuanya. Bukan berarti cuma mengundang dari dua paslon ini, tapi ada 3 paslon yang awalnya juga sudah menyatakan bersedia dan akan diwakilkan. Cuman lagi berhalangan jadi tidak bisa hadir. Iya. Untuk yang pertama saya nggak mau basa-basi nih. Saya mau langsung dari sesuai dengan nomor urut. Ya. Kenapa harus memilih Mas Anies Baswedan? Iya, kan sebenarnya pemilihan Anies Baswedan itu bukan ujuk-ujuk gitu kan. Moro-moro Anies Baswedan itu ditunjuk ataupun dipilih untuk menjadi calon presiden. Ini sudah lebih dari 1 tahun gitu kan. Tepatnya di 15 Juni 2022 itu kita mengadakan Rakornas. Di Rakornas itu para pimpinan dari masing-masing partai itu, baik dari tingkat provinsi sampai tingkat kabupaten, tingkat DPD itu diundang semua. Kebetulan acaranya dilaksanakan di Jakarta. Jadi pada acara itu aspirasi dari masing-masing daerah itu berbeda, sehingga di kesempatan itu muncul 3 nama pada saat itu. Namun perolehan terbanyak itu didapat oleh Pak Anies Baswedan. 3 nama itu salah satunya adalah Pak Anies Baswedan, kemudian Ganjar Pranowo, dan yang terakhir Pak Andika Perkasa ya, Pak Andika gitu ya. Jadi di acara itu muncul 3 nama sebenarnya. Jadi usulan dari setiap daerah itu mengusulkan berdasarkan pilihannya. Jadi pilihan itulah yang kemudian dituangkan di Rakornas itu. Namun ketika diskor, maka Pak Anies Baswedan itu mendapat dukungan terbanyak pada waktu itu, sehingga pilihannya adalah Pak Anies Baswedan. Tentunya pemilihan terhadap Anies Baswedan itu kan didasarkan kepada pengetahuan tentang
sosok dan figur Anies Baswedan itu sendiri. Sebagaimana kita ketahui bahwa Pak Anies Baswedan sebelumnya menjabat sebagai gubernur DKI Jakarta, yang mungkin bagi sebagian masyarakat atau mayoritas masyarakat sudah mengetahui tentang rekam jejak Pak Anies Baswedan itu sendiri. Jadi itu awalnya. Jadi bukan moro-moro Pak Anies Baswedan itu ditunjuk gitu, ataupun dipilih secara dipilih melalui orang-orang tertentu atau melalui ketua umum Partai Nasdem, tidak. Tapi itu di internal Partai Nasdem. Ya. Terus yang saya ingin tahu, kenapa nih masyarakat harus memilih Mas Anies? Oke. Yang jelas Pak Anies Baswedan jelas rekam jejaknya gitu. Punya beberapa prestasi yang pasti menjadi kebanggaan gitu. Salah satunya adalah prestasinya Pak Anies itu selama memimpin di Jakarta mampu mengurangi kemacetan, itu pasti. Yang kedua, mampu membangun sirkuit arena untuk balapan mobil listrik, yang itu pun sempat dianggap sebelah mata lah oleh beberapa kalangan gitu kan, bahkan oleh beberapa politisi yang dianggap bahwa tidak mungkin lah pengerjaan sirkuit itu dalam hitungan bulan akan terlaksana. Namun yang terjadi apa? Sirkuit itu bisa dibangun. Yang kedua, misalnya JIS yang sempat menuai kontroversi gitu kan sampai saat ini gitu kan. Tapi bagaimanapun juga JIS itu adalah bagian atau salah satu bagian dari prestasi Anies Baswedan. Masih ada banyak lagi, misalnya adalah rumah DP 0%, kemudian pembangunan kampung akuarium. Itu kan sederet prestasi-prestasi Pak Anies. Sehingga wajar dong kalau Pak Anies misalnya dipilih untuk menjadi calon presiden. Karena ada rekam jejak yang jelas itu. Oke, apakah itu bisa dijadikan barometer untuk memimpin? DKI kan terlalu kecil untuk dijadikan barometer Indonesia yang begitu besar. Setidaknya iya. Karena kalau memilih pemimpin tanpa latar belakang prestasinya yang jelas, itu kan menimbulkan tanda tanya juga. Maksudnya yang lain nggak jelas? Bukan gitu. Maksudnya Pak Anies itu kan sudah ada rekam jejak gitu kan. Ini ibu kota gitu kan. Setidaknya ibu kota Jakarta itu meskipun bukan sebuah jaminan bahwa pemimpin ibu kota itu mampu memimpin Indonesia. Namun kayaknya gini aja deh, sederhananya. Pak Jokowi itu sebelumnya menjadi gubernur DKI. 2 tahun setelah itu dia naik menjadi presiden. Dan apa yang terjadi? Pak Jokowi mampu memimpin gitu kan. Ya sama aja sebenarnya. Berarti itu. Mas Anies mengikuti jejaknya Pak Jokowi? Setidaknya ya seperti itu. Bahwa ketika dia sudah berprestasi, ya nggak ada salahnya dong naik ke level yang lebih tinggi gitu. Toh sudah dibuktikan gitu kan. Oke. Oh ya, kalau Pak Prabowo kenapa nih? Katanya tadi itu ada rekam jejak ini. Kalau Pak Prabowo? Pak Prabowo kan sudah jelas. Masyarakat sudah tahu Pak Prabowo sekarang sedang mendampingi ataupun menjadi pembantu presiden sebagai Menteri Pertahanan. Dan dengan adanya rekonsiliasi antara dulu bertarung dengan Pak Jokowi dan sekarang dengan masuknya Pak Prabowo dengan Pak Jokowi, maka kita lihat hasilnya. Indonesia menjadi negara yang lebih maju lagi dengan tingkat pertumbuhan ekonomi termasuk 3 besar di dunia, di negara-negara besar. Indonesia itu 5% rata-rata, sudah 6 kuartal ini, itu berkat adanya rekonsiliasi nasional yang ini sebagai bukti persatuan Indonesia ini terbangun dengan baik, sehingga yang jelas adanya persatuan ini di lain bidang selain Menteri Pertahanan yang kita tahu sekarang Kementerian Pertahanan juga sudah tidak dipandang sebelah mata oleh negara-negara luar. Bagaimana membangun Kementerian Pertahanan, kekuatan pertahanan Indonesia lebih maju lagi. Selain tadi adanya rekonsiliasi yang Indonesia itu termasuk 3 besar loh. Selain Cina, India, Amerika masih di bawah pertumbuhannya. Jepang apalagi. Inggris terpuruk sekarang pertumbuhan ekonominya. Itu adalah bentuk salah satu mengapa Pak Jokowi termasuk salah satu yang menginginkan Pak Prabowo melanjutkan program-program yang sangat baik yang harus dilanjutkan oleh Pak Jokowi. Apa barometernya bahwa Pak Jokowi yang menginginkan Pak Prabowo? Salah satunya, ya, Anda tahu kan putranya bisa masuk sebagai wakil presiden Pak Prabowo, dan
salah satu yang jelas yang menyatakan Pak Prabowo akan melanjutkan program Jokowi yang saat ini, di mana salah satu program yang sangat bagus hilirisasi ekonomi perusahaan-perusahaan ataupun hilirisasi produk-produk tambang di Indonesia yang dari penghasilan mestinya 3 triliun menjadi 33 triliun. Itu kan 1000% naiknya. Itu salah satu yang niat melanjutkan, termasuk melanjutkan program IKN. Mungkin ada pasangan lain yang tidak fokus dalam melanjutkan program itu, ya Pak Prabowo melanjutkan. Itu salah satu keinginan Presiden kan agar sustainable. Keberlanjutan pembangunan di Indonesia ini agar berlanjut, tidak pedot tengah jalan katanya orang gitu. Ya itu salah satu indikasinya. Tapi kan beberapa pilpres sebelumnya kan udah bertarung nih, Ya. nggak menang. Ini kenapa rakyat masih harus memilih Pak Prabowo? Karena yang jelas selain di internal Partai Gerindra, kalau tadi di Mas Anies masih ada istilahnya tahapan-tahapan yang ada yang ingin, ada yang tidak. Tapi kalau yang jelas di internal Partai Gerindra 100% seluruh pengurus ataupun kader-kader Partai Gerindra ketika Rakornas, Rapimnas di Jakarta bulan Agustus 2022 menyatakan dengan mufakat bahwa Pak Prabowo harus maju lagi dengan memberikan mandat kepada Pak Prabowo untuk mencari pendamping sendiri, memberikan kewenangan kepada Pak Prabowo begitu. Itu kan dari internal Partai Gerindra. Maksud saya, kenapa rakyat masih harus memilih Pak Prabowo? Udah kalah berapa kali ini? Ya. Sekarang yang jelas masyarakat khususnya di Madura, Pamekasan lebih khusus lagi, kita lihat alhamdulillah kemarin Pak Prabowo sebagai Menteri Pertahanan ke Pamekasan, dan partai tidak ikut cawe-cawe lah dalam kegiatan itu, hanya kami mengucapkan selamat datang saja. Tapi menyambut waktu itu? Tidak kemarin menyambut beliau sebagai pimpinan kami, tapi kami tidak membawa atas nama partai. Karena itu kita lihat di jalan, masyarakat tanpa dikerahkan, saya sendiri sampai terharu, kelihatan masyarakat bondong-bondong di pinggir jalan, anak-anak juga. Dari situ saya sendiri terharu karena masyarakat sangat antusias, Prabowo, itulah antusias masyarakat Pamekasan karena masyarakat Pamekasan tahu program Pak Prabowo yang sangat fenomenal sekarang, yaitu adalah mungkin masuk di season kedua ya, makan siang gratis dan minum susu gratis. Itu yang untuk bagi anak prasekolah SD sampai SD, SMP sampai SMA, makan siang gratis dan minum susu gratis untuk menambah kesehatan dan kemampuan otak berpikir bagi anak-anak cerdas agar tidak stunting. Karena dulu mungkin ingin tahu sejarahnya bahwa Pak Prabowo mendirikan Partai Gerindra ini awalnya karena melihat banyak anak-anak Indonesia mulai dari bayi sampai anak sekolah stunting. Itu cita-cita yang sampai saat ini masih belum berhasil dituntaskan oleh Pak Prabowo. Sehingga karena sekarang optimis Pak Prabowo jadi Presiden 2024 ini, insya Allah program itu akan dituntaskan. Program anak-anak agar tidak stunting dan sehat jasmani dan rohani begitu. Oke, ya. Terlepas dari apa yang disampaikan, tentu pro kontra akan lahir nih di masyarakat. Pasti ada yang juga menyoroti ini, seperti kayak Mas Anies kadang, wah cuman banyak omong aja apa segala macam. Gimana dari politisi Nasdem untuk melihat itu? Ya kan namanya pemimpin, Mas, kalau tidak bisa ngomong gimana mau meyakinkan orang gitu. Ya kan di situ gitu. Apalagi ini sekelas pimpinan negara gitu kan. Kita tahu Pak Karno itu adalah politisi ulung sekaligus dia ketika pidato dia orator ulung gitu kan. Sehingga dia untuk meyakinkan orang itu pasti dengan menggunakan kata-kata. Namun hal itu kan tidak cukup gitu. Kalau saya flashback lagi apa yang saya katakan tadi bahwa Anies itu sebenarnya sudah kompatibel gitu kan. Orator dia juga bagus. Memimpin Jakarta juga sukses dengan beberapa program-program terobosan. Sekalipun mungkin ya ada yang kontra
produktifnya ataupun ada yang tidak sepakat, itu kan hal yang wajar saja, seperti sumur resapan dan sebagainya, itu kan sempat menaik pro dan kontra, tapi akhirnya banyak daerah kok yang justru meniru programnya Pak Anies untuk mengantisipasi banjir itu. Dan di situ sebenarnya, jadi ya sangat penting lah. Kalau pemimpin tidak bisa ngomong ya gimana, karena kan Pak Anies itu selalu mengatakan bahwa ide, narasi, ya kerja gitu. Bagaimana kerja ini mau bagaimana kita mau bekerja, sedangkan itu tidak didasarkan pada sebuah ide. Jadi ide, kemudian muncullah sebuah narasi, maka kemudian narasi ini dilakukan dalam bentuk kerja itu. Oke. Untuk yang Pak Prabowo kan juga sering nih digaungkan bahwa terlalu ambisi segala macam untuk mendapatkan itu. Gimana melihat itu? Apa itu masih bisa meyakinkan masyarakat dengan hal itu yang juga muncul ke permukaan? Karena keinginan untuk menjadi presiden itu bukan hanya dari Partai Gerindra juga, dari ada partai-partai lain yang juga mendukung Pak Prabowo, partai koalisi, termasuk masyarakat yang merindukan sosok kepemimpinan Pak Prabowo gitu, untuk bisa menjadi pemimpin di Republik yang besar ini. Karena tahu kapasitas Pak Prabowo dan tahu juga rekam jejak selama mulai dari beliau di militer dan sekarang sampai di Menteri Pertahanan Republik Indonesia. Kita buktikan kalau turun ke bawah tanpa dikerahkan, masyarakat dilarang untuk berkampanye tentang Pak Prabowo karena belum waktunya, tetapi masyarakat berbondong-bondong. Saya sendiri sampai sesak di tempat kemarin waktu peresmian sumur air bersih ngeboran itu. Itu Menteri Pertahanan masih bisa berbuat untuk penyediaan air bersih di masyarakat Madura, padahal kan orang mungkin tahu ini Menteri Pertahanan kok ikut dalam pengeboran air, karena disitulah pertahanan Republik Indonesia, karena harus ada ketahanan pangan, ketahanan air, juga energi, semuanya harus tersedia dengan baik agar masyarakat ini tetap selalu bersatu, bagaimana tidak saling berebut terkait pangan, energi, air, itu harus agar masyarakat menjadi adem ayem. Oke, tapi kan ada yang menilai bahwa terlalu ambisi dengan kembali maju. Udah gagal berapa kali, kenapa nggak diberikan ke yang lain? Dalam politik itu selama cita-cita belum dicapai, itu boleh-boleh saja, sah-sah saja. Dan itu bukan ambisi? Bukan, ambisi boleh, tetapi tidak ambisius. Karena masyarakat sangat menginginkan sekali sosok kepemimpinan Pak Prabowo. Apa yang membedakan antara ambisi atau ambisius itu agar memaknai bahwa Pak Prabowo nggak ambisius? Karena yang mendorong Pak Prabowo untuk menjadi calon presiden itu dari kader-kadernya sendiri yang meminta, setengah memaksa kepada Pak Prabowo untuk maju. Mungkin Pak Prabowo masih lihat situasi juga ketika kader-kadernya bagaimana. Kalau saya masih cocok, dimohon untuk menjadi calon presiden tahun 2024. Setelah melihat partai-partai lain juga sebagai koalisi ternyata juga sama-sama menginginkan sosok Pak Prabowo, dilihat juga turun ke bawah, hasil-hasil survei juga tetap di atas juga Pak Prabowo. Ini kan sudah jelas keinginan masyarakat ingin mendambakan sosok kepemimpinan Pak Prabowo begitu. Jadi itu yang membuat Pak Prabowo harus maju karena permintaan dari. Karena permintaan bukan datang dari Pak Prabowo sendiri. Bukan datang dari Pak Prabowo. Pasti politisi Nasdem Mas Habib ini juga ingat bahwa Pak Anies pernah menyampaikan bahwa selagi Pak Prabowo maju, saya tidak akan menjadi orang yang menghadani. Gimana melihat? Iya. Itu kan sebenarnya sudah tuntas, Mas. Sudah tuntas itu gitu, iya. Jadi hal itu, perkataan itu diucapkan di momentum pilkada dan di pemilihan 2019, mana pada waktu itu Pak Prabowo sebenarnya menginginkan Pak Anies sebagai wakil presiden. Namun saat itu Pak Anies mengatakan, pada saat itu beliau mengatakan seperti itu. Dan Pak Anies mengatakan itu di momen itu, gitu ya. Bukan yang kemudian dimahami apakah perkataan Pak Anies itu berlaku seterusnya, kan itu orang kan ada yang mengatakan ini berlaku seterusnya gitu kan. Padahal perkataan itu sudah clear,
sudah jelas bahwa perkataan itu dilakukan Pak Anies pada saat Pak Prabowo meminta beliau mendampingi di pemilu presiden 2009. Hanya berlaku untuk 2019. Iya, itu pasti itu. Kalau politisi Gerindra melihat itu gimana? Ya itu bisa masyarakat saja yang menilai begitu. Kita tidak bisa mengomentari hal itu begitu. Oh, dan dalam artian maksudnya ini bagian dari memotong langkah atau memang juga sama pemikirannya hanya cukup untuk 2019 saja? Seperti yang sering orang bilang, termasuk juga Gus Dur mengatakan bahwa Pak Prabowo itu orang ikhlas. Siapapun yang memang cita-citanya bukan untuk kepentingan Indonesia. Jadi ikhlas siapa yang memang layak sebagai mulai dari Pak Jokowi juga, Pak Prabowo juga dulu mendorong, Ahok juga didorong juga sebagai wakil gubernur, termasuk Pak Anies juga. Tapi kan Pak Jokowi tidak ada bahasa seperti itu yang keluar. Ya istilahnya kan itu bisa. Waktu dicalonkan di gubernur DKI itu kan Pak Jokowi tidak menyampaikan itu. Ya saya tidak bisa menilai itu karena yang berhak mengomentari atau menilai hal itu masyarakat sendiri. Yang jelas Pak Prabowo tidak, ataupun juga kader-kadernya tidak bahasa Maduranya itu ngoceng istilahnya. Ya silahkan kalau memang mau maju sebagai presiden bersama-sama, karena ini demi kepentingan bersama kan, siapa yang layak dipilih untuk menjadi presiden oleh rakyat, masyarakat yang akan melihat, rakyat yang akan memilih nanti siapa yang lebih pantas untuk menjadi presiden begitu. Oke. Mengusung isu perubahan, kenapa hal itu penting dan bisa mempengaruhi elektabilitas? Ya jelas lah Mas, kan gini, gimana? Ketika Anies tampil sebagai pembeda, maka ceruk pemilih yang tidak sepakat dengan kebijakan Jokowi itu pastinya lari ke Anies, gitu kan. Itu pasti gitu kan, karena bagaimanapun juga ini kan ada tren gitu, ketika kepuasan terhadap Jokowi itu naik, maka perolehan Anies itu secara elektabilitas mengalami penurunan. Tapi di sisi yang lain, ketika tingkat kepuasan terhadap Jokowi itu menurun, maka elektabilitas Anies itu akan naik. Itu pasti gitu kan. Jadi ketika kita mau mengambil posisi itu kan harus jelas dulu Mas gitu. Karena bagaimanapun juga ketika Pak Anies mengatakan bahwa dirinya berdiri bukan pada posisi berbeda dengan Pak Jokowi, tapi dalam artian gitu kan ya, dalam artian bahwa yang namanya pemimpin itu, sekalipun Pak Jokowi itu kan tidak selamanya berbeda secara program kebijakan dengan Pak Presiden SBY sebelumnya gitu kan. Misalnya salah satunya adalah bantuan langsung gitu kan, bantuan biaya BLT gitu kan. Sekarang juga ada bantuan yang seperti itu gitu kan. Sama lah. Jadi tagline perubahan itu merupakan tagline yang sangat visioner, sehingga mengatakan bahwa berbeda pasti harus sepenuhnya berbeda dengan Jokowi, gitu kan. Makanya ketika Pak Anies ditanya tentang IKN, dia menjawab kita menginginkan pemerataan pembangunan, gitu. Kita menginginkan keadilan yang menyeluruh, gitu kan, dari ujung barat sampai ujung timur, gitu. Dan IKN bukan solusi katanya. Kenapa? Dan IKN belum tentu sebagai solusi katanya. Ya jelas gitu kan. Bagi Pak Anies mungkin dia berpikir bahwa IKN dalam waktu dekat ini itu bukan solusi, tapi juga kan ada waktu yang masih panjang yang harus dipikirkan, dan Pak Anies tidak mengatakan itu gitu. Karena Pak Anies juga menyampaikan bahwa IKN itu bukan solusi untuk pemerataan, justru akan menciptakan disparitas baru di titik situ. Iya, karena itu menimbulkan titik perputaran baru gitu kan, perputaran ekonomi baru menurut teori Maslow itu kan memang harus diciptakan gitu kan, sebuah titik dulu. Dalam waktu dekat bisa jadi itu adalah sebuah disparitas. Gitu. Tapi bagi Pak Anies kan mengatakan bahwa IKN dalam waktu dekat ini itu bukan solusi. Tapi bukan berarti jangka panjang bahwa IKN itu tidak dibuat. Maksudnya tetap mau melanjutkan? Ya bisa aja seperti itu. Berarti yang dimaksud perubahan ya sebatas untuk mengkotakkan suara? Tidak sepenuhnya itu. Gimana? Jadi yang disebut dengan perubahan itu kan ketika awalnya putih maka kemudian menjadi hitam. Ini kan politik gitu. Oke. Jadi ketika ada kebijakan yang dianggap baik, maka ini akan dilanjutkan. Tidak mungkin kan
dengan sangat frontal misalnya atau dengan sangat ekstrim kebijakan yang dinilai bagus kemudian tidak dilanjutkan. Toh pertanyaannya presiden mana sih yang tidak pernah melanjutkan kebijakan presiden sebelumnya gitu? Pasti ada kebijakan yang bagus itu akan dilanjutkan, yang tidak bagus akan dievaluasi. Iya, tapi Pak Anies kan bilang nih soal bahwa IKN itu menimbulkan bukan sebagai solusi terhadap pemerataan ekonomi, tapi akan menimbulkan disparitas baru di daerah situ. Ya bayangkan sih Mas, anggaran untuk IKN itu berapa triliun yang tersedot gitu ya. Seandainya itu dipecah-pecah kemudian dibagikan ke masing-masing provinsi dan menciptakan titik-titik baru, keramaian-keramaian baru, maka secara otomatis pemerataan akan muncul gitu. Ini kan selama ini kenapa ketimpangan ini terjadi, karena memang akses kita terhadap sumber-sumber ekonomi yang sifatnya terpusat di Jakarta itu minim di daerah. Ya kan? Misalnya seandainya saja bangun aja stadion gitu kan di Makassar, kemudian di Sumatera gitu, bangun yang mega itu, maka otomatis kan pertumbuhan ekonomi akan ngikut dari itu. Maksudnya mubazir? Saya rasa ya dalam konteks waktu dekat iya gitu. Namun kan yang perlu diingat, Pak Anies itu merupakan pimpinan yang tidak suka dengan hal yang mubazir. Pasti dengan jangka tertentu, itu dengan pertimbangan tertentu, dengan waktu tertentu, ketika misalnya ditakdirkan terpilih, maka saya yakin akan tetap jalan. Salah satu contoh misalnya di Jakarta itu beberapa pulau yang awalnya dibangun di masanya Ahok, itu kan kemudian dimanfaatkan karena memang sudah ada. Ya, masa mau pulau reklamasi itu yang sudah ada, masa mau digusur lagi, kan nggak mungkin. Maka akhirnya dimanfaatkan, cuma kan ada momentum gitu. Sehingga ada kajian-kajian, kemudian kajian ini akan merekomendasikan seperti apa, sehingga disitulah tepat sasaran. Di sini saya ingin menemukan benang merahnya, yang maksud perubahan yang dimaksud dari Mas Anies itu sebenarnya seperti apa? Apa perubahan yang itu adalah untuk mengotak yang seperti yang disampaikan tadi, ketika tingkat kepuasan terhadap pemerintah itu tinggi, berarti elektabilitas survei menunjukkan Mas Anies menurun, tapi ketika sebaliknya surveinya akan naik. Berarti itu kan bagian dari suatu tagline yang dibuat untuk memberikan pembeda dari pemilih. Tidak sepenuhnya seperti itu, karena memang apa yang dilakukan oleh Anies itu, ketika Anies membawa tagline perubahan itu, karena memang ini ada semacam kegalauan gitu kan di masyarakat, bahwa masyarakat sebagian gitu kan, bahkan kalau saya lihat sudah banyak masyarakat yang menginginkan adanya perubahan. Perubahan kemana? Perubahan ke hal yang lebih baik. Kalau yang sekarang perubahan tidak ke arah yang lebih baik. Saya rasa kan ini kebijakan Jokowi gitu kan. Kebijakan Jokowi pasti yang namanya dalam dalam sebuah dekade kepemimpinan itu pasti ada kelemahannya kan. Ada kekurangan-kekurangan. Maka kekurangan disitulah itu masyarakat menginginkan hal yang lebih baik. Salah satu misalnya contoh penegakan hukum gitu kan. Saling sanderanya KPK dengan kepolisian gitu, yang ini kan masyarakat menginginkan bahwa ya ada hal yang lebih pasti lah, ada hal kepastian tentang hukum, salah satu contoh yang lebih baik dari hal ini gitu. Yang pas lain tidak memiliki hal itu. Itu kan saya tidak tahu kalau hal itu, kan saya tidak punya kewenangan untuk ngomentarin yang lain. Cuma kalau Pak Anies yang menginginkan dengan cara-cara lebih baik, dengan mengacu kepada yaitu tadi ide, narasi, kerja gitu kan. Ide, narasi, kerja. Melanjutkan seperti apa ini Pak Prabowo? Begini, kan kita tahu sudah kinerja sekarang Pak Jokowi. Kita memang harus bersyukur, mestinya masyarakat Indonesia ini bersyukur. Kemarin kita dihantam COVID, negara-negara lain pada sebagian besar ya ekonominya ambruk. Indonesia masih bertahan. Bahkan sekarang saya tadi bilang dalam 5 kuartal ini pertumbuhan ekonominya 5%. Lebih tinggi di atas Amerika, Jepang, Korsel, Arab Saudi dan sebagainya. Ini membuktikan bahwa pemerintahan sekarang ini sudah sangat berhasil dan meletakkan fondasi yang cukup bagus. Karena itu Pak Prabowo tidak henti-hentinya memuji pemerintahan sekarang dan siap untuk melanjutkan pemerintahan sekarang begitu.
Jadi kita kadang-kadang kurang bersyukur keadaan seperti ini. Kita lihat negara-negara luar sekarang saja. Maksudnya yang lain kurang bersyukur? Saya pikir kalau memang kalau mengatakan pemerintahan ini tidak berhasil, itu saya anggap kurang mensyukuri terhadap nikmat pemerintahan yang sekarang ini. Keadaan sudah ekonomi berjalan dengan baik, bagaimana pembangunan sudah berjalan dengan baik, masyarakat tenang, adem, ya paling tidak kita harus bersyukur seperti yang sering dikatakan ataupun bahasa Maturan pebenya asokor kebeceng alakoh begitu. Kalau dalam anjuran Islam kan juga sudah ada la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jadi sebenarnya pasangan-pasangan yang lain itu sebenarnya seperti yang disampaikan oleh Mas Habib itu aslinya melanjutkan juga pemerintahan yang sudah ada ini dengan program-programnya, dan saya sempat juga berdiskusi dengan beberapa mahasiswa, coba carikan visi misi pasangan-pasangan yang tidak melanjutkan, semuanya melanjutkan dengan perbaikan menurut politisi muda AHY, bahkan menurut Mas Gibran sendiri menyempurnakan. Memang seperti yang disampaikan tadi, tidak ada pemerintahan yang 100% bagus begitu, mesti ada yang perlu diperbaiki, perlu ada perbaikan begitu. Kalau memandang yang lain juga akan melanjutkan, apa yang membedakan melanjutkan yang dimaksud dari Pak Prabowo dengan yang lainnya gitu maksudnya? Kalau sama-sama juga. Ya, kalau memandangnya seperti itu. Saya memandangnya melanjutkan hal-hal yang dianggap sekarang masih kurang sempurna. Makanya Wakil Presiden mengatakan dengan program-program perlu disempurnakan lagi dengan melanjutkan, termasuk tadi misalkan IKN. Bahkan kita juga sering mendengar atau istilah dalam tradisi NU al-muhafadzah alal qadimis soleh wal akhdhu bil jadidil aslah, kan begitu. Artinya mempertahankan, melanjutkan hal-hal yang sudah baik, tetapi menerima yang lebih baik lagi. Itu di koalisi Indonesia Maju seperti itu. Jadi istilahnya sebenarnya pasangan-pasangan lain, kalaupun ada yang tagline perubahan, ya tadi disampaikan, saya juga kurang paham, padahal juga melanjutkan istilahnya dengan perubahan-perubahan yang ada, itu istilahnya tetap melanjutkan. Karena itu, tetapi dari pemerintahan sekarang menganggap siapa yang pantas melanjutkan, menurut pemerintahan ya Pak Prabowo. Ya, sebelum dilanjutkan, yang lain juga melanjutkan, Mas. Gimana ini? Cuma perbedaannya kan titik tolak. Titik tolak gimana? Titik tolaknya adalah pada kalau kita itu di tim perubahan itu, titik tolaknya adalah pada ide, kemudian narasi dan kerja. Gitu. Sementara di pemerintahan sebelumnya, gitu kan, kerja gitu kan. Kalau salah satunya misalnya ya kalau bisa cepat kenapa harus diperlambat misalnya. Jadi istilahnya kerja. Namun di Amin itu karena memang konsepnya adalah kepada perubahan, ya titik tolaknya di situ. Jadi di ide dulu gitu, bukan kerja dulu gitu kan. Maka kemudian baru ini kan bahaya dong kita bernegara ketika misalnya harus bekerja tanpa adanya ide dulu. Karena memang yang diperlukan dalam bernegara itu adalah ide dan gagasan besar. Pak Soekarno misalnya dulu dikenal sebagai presiden yang mampu diakui oleh dunia luar, itu kan karena ada ide-idenya. Selain juga yang sekarang nggak ada idenya. Tanpa diawali dengan ide. Silakan dilihat aja gitu kan. Makanya dilihat aja gitu kan. Karena saya rasa sebuah program yang didahului oleh ide itu akan kalaupun terjadi kegagalan itu pasti sedikit gitu kan. Tapi ketika sebuah program ataupun kebijakan yang tidak didahului oleh sebuah ide, maka kecenderungan yang amburadul gitu kan. Gimana? Sekarang itu ada idenya atau tidak sebenarnya nih? Begini, saya contohkan saja mengenai IKN. Ide itu sudah ada mulai zaman Soekarno dulu, cuma tidak eksekusi ide IKN, dan bahkan sekarang sudah menjadi undang-undang. Kalau misalnya sekarang digagalkan, itu melanggar undang-undang itu namanya. Karena itu saya tidak setuju kalau sekarang ini tidak ada ide. Bahkan ide IKN, pemindahan ibu kota itu ada di zaman Bung Karno dulu.
sehingga dilanjutkan sampai sekarang, pemerintahan sekarang yang berani dan bisa untuk mengeksekusi. Dan untuk melanjutkan ini siapa? Ya Pak Prabowo, yang jelas sesuai, sudah pondasi dan dasarnya sudah jelas ada begitu. Jadi program-program semua yang ada ini tidak mungkinlah ada mulai dari perencanaan dan sebagainya, itu kan pasti semuanya memakai ide. Tanpa ada yang otodidak gitu. Tidak ada. IKN pun malah idenya sudah mulai orde lama kan begitu. Gimana Mas Habib? Iya, maksudnya gini kan, IKN itu kan memang sudah ide lama sebenarnya. Oke. Namun bicara lagi persoalan kebijakan itu kan berkaitan dengan momentum. Oke. Momentum, apakah memang IKN itu sangat mendesak atau tidak? Itu kan persoalannya. Dengan kondisi negara dihantam krisis akibat COVID selama 2 tahun, maka kita kan mengalami sedikit turbulensi gitu, terhadap perekonomian kita. Namun terkesan bahwa itu tetap kita harus laksanakan gitu. Padahal apakah sangat mendesak, itu kan persoalannya. Jadi ide terkait dengan melanjutkan itu kan menyangkut persoalan ini momentum tepat atau enggak gitu. Dalam artian ketepatan ide. Iya, ide tersebut dari momentumnya. Momentumnya, karena itu sangat penting gitu. Karena itu sangat penting. Ya bayangkan saja gitu kan, kita nggak punya APBN kita yang sangat terbatas, kemudian tersedot oleh pembangunan yang cukup besar, sementara perekonomian kita masih sedikit carut marut akibat hantaman itu. Ini kan sektor lain juga perlu diperhatikan nih, kesehatan gitu kan, pendidikan gitu kan. Ini kan juga butuh ini kan, pertanian dan sebagainya. Ini apalagi dengan kondisi yang seperti ini, yang sekarang akibat musim yang tidak menentu ini kan juga perlu diperhatikan nih gitu kan. Kasus isu-isu lingkungan dan sebagainya ini kan juga perlu diperhatikan gitu, karena seakan-akan sekarang kita sudah mulai mau menutup mata sebenarnya terhadap perubahan iklim gitu kan. Padahal itu penting, makanya Pak Anies kemarin ketika diundang oleh Walhi, beliau datang dan memberikan gagasan-gagasan tentang bagaimana lingkungan ekologi hidup ke depan. Oke. Seperti itu. Bisa diminum dulu. Kayaknya tambah ini ya. Bisa diminum dulu. Iya. Saya mau mengarah lebih kepada figurnya sekarang. Figur yang mana sih yang paling diminati? Karena 31% pemilih pada Pilpres 2024 nanti itu adalah usia dari 17 tahun sampai 30 tahun. Itu sekitar 60 lebih juta gitu pemilih yang usianya di situ. Dari di usia-usia tersebut, ini sebenarnya yang menjadi dambaan dan pilihan dari anak muda ini yang mana dari Pak Taufik dulu? Figur pilihan anak muda ya Gerindra jelas dong. Ya kenapa Prabowo yang cocok dipilih oleh anak muda dan kenapa yang banyak milih itu adalah anak muda? Karena itu anak muda sekarang bukan hanya menjadi objek dalam koalisi ini, malah juga subjeknya. Buktinya kan wapresnya kan juga anak muda juga, kalangan muda. Jadi diberi peran yang cukup lebih biar kita untuk menyiapkan anak-anak muda ke depan, masa depan, agar bisa juga menjadi pelaku-pelaku di Indonesia ini, pelaku-pelaku untuk mengelola kekayaan alam di Indonesia. Itu membuktikan bahwa kita sangat membutuhkan anak muda yang lebih energik, yang lebih mempunyai tadi katakan ide-ide yang cemerlang. Nah, disitulah yang sangat dibutuhkan, sehingga Pak Prabowo melalui Koalisi Indonesia Maju sangat intens dan sangat perhatian sekali terhadap pemilih-pemilih muda yang menurut data itu sekitar 60% sebetulnya pemilih muda yang ada di Indonesia itu. Dan pasangan Pak Prabowo Gibran ini sangat disukai oleh pemilih-pemilih muda karena berarti karena melibatkan anak muda, Partai Gerindra itu pede anak muda akan pilih Pak Prabowo. Salah satunya itu kan dalam politik kita juga harus menjadi perhitungan yang matang agar pasangan ini, buktinya sekarang kan luar biasa, anak muda mendukung dan Mas Gibran mungkin ke kalangan-kalangan muda lebih mengena juga anak muda dan isunya juga besar juga walaupun
besar apanya itu? Ya, isu yang diterpakan dengan mengangkat Mas Gibran. Ya betul, karena Pak Prabowo sendiri disukai juga oleh kalangan muda, apalagi sekarang sudah musimnya gemoy-gemoy itu bukan kita yang mengarahkan, ternyata anak muda juga suka yang santai-santai saja. Berarti itu gimmick yang memang diciptakan? Tidak diciptakan, memang alamiah, tetapi memang anak muda yang dulunya melihat sosok Pak Prabowo kaku, keras, tegang, tapi ternyata bisa juga seperti menganggap anak muda itu anak-anak sendiri begitu. Itu menggambarkan bahwa Pak Prabowo bisa juga lebih bersifat santai, bukan hanya serius dan tegang, karena melihat anak muda dulu menganggapnya bahwa Pak Prabowo sosoknya yang seperti itu kaku. Oh, ternyata Pak Prabowo juga bisa juga ini masuk ke kalangan anak muda begitu. Karena gimmick tersebut. Tidak diciptakan, tetapi anak muda yang melihat bahwa itu secara alamiah begitu. Oke, kalau Mas Anies kenapa yang paling tepat untuk dipilih oleh anak muda dan akan menjadi pilihan utama bagi anak muda? Iya jelas lah. Jelas Pak apanya ini? Anies cerdas, gitu kan, berintegritas, gitu kan, mampu berkomunikasi dengan baik, baik itu menggunakan bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris, gitu kan. Kan gini, ke depan itu anak muda itu pasti ketika memilih memimpin itu kan berdasarkan pengetahuan dari beberapa media sosial. Gitu. Media sosial itu sangat berpengaruh dalam menentukan anak muda. Pak Anies Baswedan itu meskipun usianya katakanlah di usia matang, tapi Pak Anies beliau sangat muda sekali dalam hal berdiskusi, dalam hal memberikan pemahaman-pemahaman terhadap generasi muda. Jadi kan muda itu belum tentu selera anak muda, gitu kan. Tapi yang jelas ide dan gagasan itulah yang akan menjadi kekuatan anak muda di masa depan. Karena kita menghadapi Indonesia Emas di tahun 2045 yang kita kenal dengan bonus demografi itu. Bayangkan generasi tanpa ide gitu kan. Yang di situ sebenarnya kekayaan Pak Anies adalah di idenya. Usia 17 tahun ke 30 tahun ini kan kombinasi lebih banyak dari Gen Z. Iya. Tahu sendiri Gen Z kesukaannya seperti apa sekarang. Seberapa efektif dengan diskusi bersama untuk meraup suara Gen Z? Pak Anies bukan hanya melakukan diskusi-diskusi di kampus kan. Kan Pak Anies juga kadang datang ke beberapa tempat, bahkan dulu di masanya Pak Anies menjadi gubernur yang viral tentang fashion show di salah satu jalan di Jakarta, Pak Anies sempat bergaul dengan anak muda gitu. Padahal Pak Anies tidak pernah merencanakan satu kawasan itu untuk dijadikan tempat fashion show. Namun akhirnya di situ pemimpin-pemimpin yang kayak gini ini kan mereka yang punya ide gitu. Bayangkan dia tidak mau menciptakan untuk tempat fashion show, namun kemudian ditangkap oleh anak muda. Ini ternyata fashion show jalan, bahkan didatangi oleh Baim dan Paula dan sebagainya. Itu kan salah satu keberhasilan bahwa Pak Anies mampu memberikan keyakinan di pemilih pemula gitu, di Gen Z. Katanya nggak harus anak muda untuk mendapatkan suara dari anak muda. Ya itu pendapat yang memang dari pihak sebelah. Iya. Gitu. Tetapi kita memberikan kesempatan, bukan hanya sekedar tadi sampaikan, bukan saya sekedar objek, tetapi ada anak muda harus juga yang dilibatkan sebagai subjek untuk bisa juga memimpin negara ini begitu. Termasuk Mas Gibran itu yang diambil. Jadi buktinya juga anak-anak muda menginginkan sebagai sosok Gibran itu dianggapnya sebagai dirinya sendiri. Ternyata saya juga bisa menjadi pemimpin bangsa ini. Sehingga ada semangat dari anak muda, ada riuh dari anak muda, paling tidak menjadi pemimpin di daerah, pemimpin di kabupaten, provinsi, kota, sampai ke tingkat nasional pun kita beri kesempatan begitu anak muda untuk bisa menjadi pemimpin. Karena Bung Karno juga dulu waktu masih memimpin negeri ini masih usia muda juga, masih under 40 kan. Jadi bisa juga anak-anak muda untuk melakukan hal itu. Tidak hanya sekedar objek bahwa kita ingin membangun untuk anak muda atau sebagainya, tetapi kita menjadikan subjek juga anak muda ikut membangun negeri ini begitu. Menjadikan subjek bukan subjek. Bukan objek bukan saja. Objek saja. Jadikan subjek. Ya, pelaku. Ya. Gimana? Kayak tanya ini
kami udah ada bukti dengan melibatkan anak muda, gitu. Bukan hanya sebatas menjadikan objek saja. Apakah itu? Iya, tapi kan anak muda juga kuncinya adalah dia punya impian gitu kan, bukan hanya bermimpi gitu. Namun ketika ada generasi muda yang kemudian mampu memotong mata rantai atau lompatan-lompatan ini kan seakan-akan justru memotong impian generasi muda yang lain gitu kan. Ya bayangkan saja gitu kan, kalau kita contoh pahami bahwa ketika misalnya ada anak muda yang menjadi pemimpin anak muda, akhirnya yang menjadi pertanyaan adalah anaknya siapa gitu kan, di situ sebenarnya gitu kan. Karena kalau kemudian bukan karena anaknya siapa, apakah iya dia akan menjadi pemimpin? Itu kan efek gitu kemudian, sehingga bagi teman-teman yang diinginkan pemimpin muda yang seperti apa kemudian? Muda dalam artian apakah yang kemudian karena ada kekuatan ataupun karena ada privilege tertentu, atau karena memang pemimpin pemuda yang begitu berusaha berjuang dari titik nol sehingga dia mencapai puncak dari cita-cita itu. Maksudnya Mas Gibran tak berjuang? Saya rasa masyarakat bisa menilai lah gitu kan. Okay. Pertanyaannya, apakah ketika Mas Gibran bukan anaknya presiden, Mas Gibran akan menjadi wakil? Oke. Gimana? Itu hanya berdasarkan kesempatan saja. Okay. Sekarang yang ada kesempatan memang kebetulan Mas Gibran, kita pengalamannya juga sebagai wali kota cukup baik, dan kita masyarakat juga menilai. Buktinya sekarang juga masyarakat di daerah Sulu dan sekitarnya, Sulu Raya itu luar biasa dukungannya kepada Mas Gibran karena keberhasilannya dalam membangun kota Sulu, sehingga sangat setuju. Ini anak muda ini yang sangat potensi untuk juga ikut terlibat dalam sebagai pemimpin di Indonesia, diberi kesempatan. Ini juga menjadi contoh kepada muda-muda lain, calon-calon pemuda yang memenuhi syarat untuk menjadi membuka jalan. Jadi ada peluang lah semua untuk menjadi pemimpin negeri. Tapi tadi disampaikan bahwa katanya dengan lompatan yang terlalu tinggi itu memutus mimpi, mengubur mimpi pemuda yang lain. Itu kan berdasarkan karena ada kesempatan. Kesempatan tidak dimiliki oleh semua orang. Dan kebetulan sekarang Mas Gibran kesempatannya ada di tahun ini untuk menjadi calon wakil presiden. Mungkin yang lain sebenarnya ada juga mimpi yang tadi disampaikan, tetapi tidak ada kesempatan karena memang partai-partai politik melihat tidak ada peluang untuk menjadi pemimpin, karena walaupun dia misalnya memiliki kesamaan ataupun lebih dari kapasitas yang ada, tetapi kalau kira-kira hanya dijadikan wakil presiden rakyat tidak suka, apa yang mau dipilih? Tetapi ketika Mas Gibran dengan posisi dan kapasitas yang sudah ada, rakyat menyukai. Nah, itu kan partai politik bisa mengambil beliau sebagai calon pimpinan. Berarti membukakan jalan, bukan memutus pintu. Membuka jalan semua, tetapi kan partai politik juga melihat siapa yang kira-kira lebih disenangi oleh masyarakat, lebih disukai oleh masyarakat. Ternyata pilihannya berdasarkan hasil musyawarah partai koalisi yang ada. Mas Gibran lah yang cocok dengan peluang untuk menang dalam pemilu 2024. Berarti hanya untuk elektabilitas? Selain perhitungan elektabilitas, juga kapasitas dan juga kemampuan beliau untuk menjadi seorang pemimpin dibuktikan sebagai kepala daerah. Dianggap mampu, dan dianggap mampu, maka dianggap juga beliau harus menjadi wakil presiden, dianggap bisa. Selain juga karena elektabilitas, juga kita partai politik mungkin partai menghitung juga dong, kalau kira-kira mengangkat yang kira-kira tidak disukai atau tidak dipilih rakyat, ngapain mau kita jadikan pasangan begitu. Oke. Gitu. Mas Habib, ini sebenarnya bukan untuk mengubur mimpinya para pemuda yang lain katanya, untuk membukakan jalan. Ini hanya berbicara soal kesempatan. Kebetulan kesempatannya memilih Mas Gibran. Ada salah satu hal dalam hidup itu yang tidak bisa kita minta, Mas. Kita dilahirkan dari rahim siapa? Oke. Seandainya hari ini
para pemuda bermimpi untuk dilahirkan, mungkin semuanya akan minta dilahirkan untuk menjadi anaknya Bu Iriana gitu. Kan di situ sebenarnya gitu loh. Saya bisa dimintakan semuanya. Saya pribadi gitu kan, ya siapa yang tidak menginginkan gitu kan dengan adanya privilege itu gitu. Tapi ya terlepas dari itu gitu kan, bahwa sekali lagi saya katakan mungkin itu adalah pertimbangan kubu sebelah gitu kan dengan namun ya ada efek yang memang ya dikitabkan, misalnya ada sedikit kegaduhan dan sebagainya. Bahkan kalau memang boleh sedikit kita buka-buka gitu kan tentang apa ini? Jawa Tengah gitu kan, bukan tentang Jawa Tengah gitu kan, apakah memang kemajuan Solo itu menjadi titik sentral bagi kemajuan kabupaten yang lain gitu kan? Itu kan pertanyaannya gitu kan, karena ya yang namanya anaknya Pak Presiden gitu kan, tinggal tanpa harus bawa proposal kan, tinggal WA menterinya aja gitu kan, program tinggal diguyur aja gitu kan, persoalannya di situ gitu. Jadi itu sebenarnya Mas. Jadi dengan kalau bagi saya pribadi dengan masuknya Gibran itu mungkin ya pada hari saat itu juga banyak anak yang berdoa gitu kan dan minta gitu. Seandainya termasuk Mas. Ya, seandainya bisa dilahirkan mungkin akan banyak anak yang bermimpi untuk dilahirkan dari. Tapi kan harus memimpin dulu sebelum menjadi cawapres itu kan juga harus jadi kepala daerah terlebih dahulu menurut regulasinya. Cuma kan Mas Gibran terpilih menjadi wali kota itu di masanya siapa, Mas? Iya. Ya mungkin akan sangat berbeda lah perjuangan ketika misalnya beliau bukan anak presiden dan dia anak orang biasa ataupun bukan mempunyai privilege tertentu gitu kan. Oke. Mungkin akan sangat berbeda. Gitu. Oke. Sebelum sesi terakhir. Apa nih? Ini privilege katanya. Tanggapannya gimana? Kalau memang ada yang menilai seperti itu, ya itu kita anggap biasa saja. Tetapi kan nanti yang menentukan, yang menilai itu apakah itu ada privilege atau memang dianggap mampu ataupun memang anak muda ini memang cukup layak dan bagus dan pantas menjadi seorang wakil presiden, itulah rakyat. Kita tentukan saja nanti di bulan Februari. Tentukan saja nanti Februari. Kalau memang ada sebetulnya buktinya kan nanti dibuktikan saja. Kalau memang rakyat menyukai dan menyenangi dan dianggap mampu Mas Gibran menjadi wakil presiden, itu menjadi dasar. Jadi tidak ada hanya ketentuan inilah yang menentukan wakil presiden, tidak ada. Cuma kesempatan beliau saja yang menjadi presiden. Yang menentukan adalah rakyat, begitu. Oke. Ya, yang terakhir, sesi terakhir ini untuk sebelum ditutup, saya mau dari Mas Habib sama Pak Taufik ini sama-sama memberikan pertanyaan terkait pasangan yang lain. Biar menarik gitu. Jadi biar tidak saya aja yang bertanya. Dari siapa duluan ini? Monggo. Mungkin yang sepuh dulu ke yang muda. Oh siap. Kalau yang muda sama yang lebih apa nih yang ingin ditanyakan soal Mas Anies kepada Nggak, saya lebih karena belum dipersiapkan pertanyaan. Saya lebih bertanya terkait anggap visi misinya saja kan begitu. Yang sangat mengganjal adalah tentang kembali lagi ke IKN. Apakah berani istilahnya menggagalkan IKN yang sudah menjadi undang-undang dan itu menjadi kesepakatan, berarti sudah menjadi konsensus bersama seluruh rakyat Indonesia dengan representasi anggota DPRD bersama pemerintah, begitu. Apa yang mendasari hal itu? Karena IKN itu sudah menjadi penggodokan DPR dan pemerintah dan itu disepakati bersama, kan begitu. Itu pertanyaan saya. Gimana? Ini bukan pertanyaan dari saya. Jelas yang namanya undang-undang itu bisa berubah gitu. Ada aturan yang menjadikan undang-undang itu bisa dirubah. Yang namanya undang-undang kan bisa dirubah. Bisa. Gitu kan. Ketika lah mungkin saat ini gitu kan tetap berdasarkan undang-undang, namun di kebijakan yang lain setelah ada pertimbangan-pertimbangan bisa jadi undang-undang juga akan berubah. Sehingga ada pertimbangan, mungkin pending aja dulu gitu kan. Kita ada prioritas lain. Kan bisa jadi seperti itu. Yang namanya undang-undang yang dilanggar itu ketika itu tidak dirubah. Kan kalau sudah dirubah kan nggak dilanggar. Iya kan?
Iya kan, ketika dirubah itu yang bukan dilanggar lagi gitu Ya, kan. berarti intinya mau merubah undang-undang. Jadi masyarakat biar tahu begitu. Salah satu itu ya tentang aturan itu juga dirubah kok di MK. Oke. Udah Sekarang juga. gilirannya dari Mas Habib nih, apa yang Oke. mau ditanyakan Eh, terkait Pak Prabowo? saya nanya aja gitu kan. Ya. Seandainya nanti Pak Prabowo tidak terpilih, Pak, apakah Pak Prabowo juga mau jadi menterinya Pak Anies? Gitu? Gimana nih? Siapa tuh mau ikra juga ya? Ini kan hanya seandainya. Tetapi saya yakin terpilih bahkan dalam satu putaran begitu. Kalaupun tidak terpilih, itu di luar bayangan saya. Pak Prabowo itu orangnya orang yang paling ikhlas. Kalau memang dibutuhkan tenaganya dan pikirannya untuk negeri ini, untuk negara ini, siapapun yang membutuhkan pikiran dan tenaga Pak Prabowo untuk pembangunan, untuk negeri ini, Pak Prabowo akan siap siapapun pemimpinnya. Tapi dalam pikiran saya yakin Pak Prabowo tetap menang, bahkan satu putaran begitu. Ya, terakhir closing statement nih. Apa yang ingin disampaikan oleh Mas Habib kepada pemilih nantinya, ratusan juta pemilih ini? Apa yang ingin disampaikan? Ini bukan soal mengajak, tapi apa yang ingin disampaikan dari Mas Habib? Pemimpin itu lebih kuat dari 100.000 ulama gitu kan. Bayangkan kita punya 100.000 ulama, hanya satu presiden, itu akan selain 100.000 itu akan dikalahkan oleh presiden itu. Kenapa? Karena presiden itu punya kebijakan. Kalau ulama itu menyuarakan tutup aurat gitu kan. Setiap pidato, setiap ceramah beliau selalu mengajarkan tutup aurat. Tapi keefektifan mungkin akan berjalan sedikit lambat. Tapi bayangkan ketika seorang presiden mengatakan buat kebijakan seluruh yang beragama Islam wajib memakai jilbab di sekolah-sekolah gitu kan, atau di tempat umum bekerja. Apa yang terjadi? Maka semuanya akan memakai jilbab. Kenapa? Karena seorang pemimpin itu punya kekuatan dengan kebijakan-kebijakan itu. Maka kesalahan dalam memilih pemimpin itu adalah sama saja dengan menggali kuburannya sendiri. Kesalahan memilih pemimpin akan menggali kuburannya sendiri. Pak Taufik gimana? Saya ingin menyampaikan ke seluruh masyarakat, mari kita syukuri keadaan yang sekarang ini. Keadaan yang Indonesia ini sudah cukup makmur, namun perlu disempurnakan lagi ke depannya. Dan dalam kontestasi politik ini, saya juga mengajak kepada masyarakat, mari kita laksanakan dengan riang gembira. Tenang-tenang saja, nanti pemimpin itu kita tentukan berdasarkan hati nurani masyarakat. Siapa yang sanggup dan melanjutkan perjuangan Pak Jokowi dalam menuntaskan menjadi Indonesia Emas tahun 2045. Jadi berestafet. Dan itulah Bapak Prabowo Subianto begitu. Oke. Ya, sahabat KTV, di sini sebenarnya breakdown itu adalah sebatas wadah untuk adu argumen. Karena di sini adu argumen, saya minta jabat tangan dulu ya. Ini sebenarnya bukti bahwa sebatas adu argumen, bukan ada sentimen. Itu yang ingin dimaksud. Dalam artian kami di sini yang sebatas memberikan wadah untuk adu argumen, memantapkan pilihan apa segala macam, bukan untuk adu sentimen. Dari tadi adalah adu argumen yang dilakukan, bukan adu sentimen. Itu saja dari saya. Saya Said Mutahidi undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.